Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang tabipun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 Micro Teaching yang beranggotakan saya Amri Rahmadani, Dina Yestiliana, Cicilia Rici Rafistri dan juga Zakiyah Nazir Effendi akan mempresentasikan atau menjelaskan materi mengenai keterampilan mengelola kelas. Untuk pembahasan pada kali ini kami akan membahas mengenai beberapa pokok permasalahan. Yang pertama itu adalah keterampilan mengelola kelas, pendekatan, tujuan, komponen, dan juga prinsip penggunaan pengelolaan kelas, dan yang terakhir yaitu permasalahan dalam pengelolaan kelas. Selanjutnya langsung saja untuk pembahasan yang pertama yaitu keterampilan pengelolaan kelas. Dalam pengertiannya, dalam bahasa dan juga istilah, pengertian keterampilan artinya adalah kecakapan untuk menyelesaikan tugas. Sedangkan menurut istilah, keterampilan itu adalah sekumpulan pengetahuan dan kemampuan yang harus dikuasai oleh peserta didik. Kemudian, pengertian mengelola. Menurut bahasa, artinya mengelola itu adalah mengandalkan, menyelenggara, dan juga mengurus, dan juga menjalankan. Kemudian menurut istilah, adalah penciptaan suatu kondisi yang memungkinkan belajar siswa itu menjadi optimal seperti itu. Dalam pengertian lain, menurut Sanjaya dalam jurnal Istihana, pengelolaan kelas merupakan keterampilan guru dalam menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya manakala terjadi hal-hal yang dapat mengganggu suasana pembelajaran. Jadi ketika dalam sebuah pembelajaran terjadi keributan ataupun hal-hal yang mengganggu lainnya, guru harus segera mengatasi permasalahan yang ada di kelas tersebut. Kemudian dikarenakan guru ini sebagai pemegang kunci utama pembelajaran yang harus bisa mengelola kelas dengan baik. Peran guru tidak hanya membuat rencana pembelajaran saja, tetapi menyampaikan materi dan memberi nilai pada siswa saja, tetapi guru harus membangun nilai-nilai pada siswanya agar dalam pembelajaran itu siswa dapat tertib dan juga tidak ribut dan lain sebagainya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan kelas itu adalah suatu upaya dalam memberdayakan potensi kelas yang ada seoptimal mungkin untuk mendukung proses interaksi edukatif mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan keterampilan mengelola, jadi beda halnya antara pengelolaan kelas dan juga keterampilan mengelola kelas. Jadi keterampilan mengelola kelas ini merupakan keterampilan pendidik yang ada di diri pendidik ataupun guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikan ke kondisi optimal jika terjadi gangguan seperti ribut ataupun yang lainnya, baik dengan cara mendisiplinkan ataupun melakukan kegiatan remedial. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah mengenai pendekatan dan dalam pengelolaan kelas. Pendekatan yang pertama itu adalah pendekatan kekuasaan. Pengelolaan kelas diartikan sebagai suatu proses mengontrol tingkah laku peserta didik, sehingganya peranan pendidik di sini menciptakan dan mempertahankan situasi disiplin dalam kelas. Jadi dengan memanfaatkan disiplin ini, guru dapat memanfaatkan aturan yang ada untuk menertibkan peserta didik dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua ada pendekatan ancaman. Jadi dalam pendekatan ini, pengelolaan kelas diartikan sebagai suatu proses mengontrol tingkah laku peserta didik dalam pelaksanaannya dilakukan dengan cara memberi ancaman. Ancaman di sini tidak bersifat kekerasan ataupun sebagainya, namun lebih kepada larangan ataupun himbauan untuk tidak melakukan hal tersebut. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan kebebasan. Jadi ketika dalam pembelajaran, guru memberikan kesempatan siswa untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran secara bebas sesuai dengan cara ataupun kegiatan yang dapat dilakukan oleh siswa dengan kemauan mereka sendiri, namun tetap dipantau ataupun diarahkan seperti itu. Kemudian yang keempat adalah pendekatan resep. Pendekatan ini dilakukan dengan mendaftar apa yang harus dan apa yang tidak boleh dikerjakan oleh pendidik dalam mereaksi semua masalah atau situasi yang terjadi di kelas. Kemudian yang kelima adalah pendekatan pengajaran. Dalam pendekatan ini didasarkan atas suatu anggapan bahwa perencanaan dan pelaksanaan
akan mencegah munculnya masalah tingkah laku anak didik, dan pemecahan itu diperlukan bila masalah tidak dapat dicegah. Kemudian yang keenam adalah pendekatan pengubahan tingkah laku. Sesuai dengan namanya, pengubahan tingkah laku dalam pengelolaan kelas di sini diartikan sebagai suatu proses mengubah tingkah laku anak peserta didik. Peranan pendidik ialah mengembangkan tingkah laku anak didik yang baik dan mencegah tingkah laku yang kurang baik, seperti itu. Kemudian yang ke-7 adalah pendekatan sosio-emosional. Apa itu pendekatan sosio-emosional? Yaitu pengelolaan kelas merupakan suatu proses menciptakan iklim sosio-emosional yang positif dalam kelas. Artinya, adanya hubungan positif antara pendidik dengan peserta didik, atau antara peserta didik dengan peserta didik lain. Dan di sini, pendidik adalah kunci terhadap pembentukan hubungan pribadi, dan perannya adalah menciptakan hubungan pribadi yang sehat. Kemudian yang ke-8 adalah pendekatan proses kelompok. Dan pengelolaan kelas ini diartikan sebagai suatu proses menciptakan kelas sebagai suatu sistem sosial, dan proses kelompok yang merupakan kelas yang paling utama. Kemudian yang ke-9 yang terakhir adalah pendekatan pluralistik. Pengelolaan kelas berusaha menggunakan berbagai macam pendekatan yang memiliki potensi untuk dapat menciptakan dan mempertahankan suatu kondisi yang memungkinkan proses interaksi berjalan efektif dan efisien, seperti itu. Untuk pembahasan selanjutnya adalah tujuan penggunaan pengelolaan kelas yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Dina Estiliana, akan melanjutkan materi berikutnya yang selanjutnya, yaitu mengenai tujuan dari pengelolaan kelas. Tujuan dari pengelolaan kelas ini dibagi menjadi 2 tujuan, yaitu yang pertama untuk pendidik dan juga untuk peserta didik. Tujuan yang pertama untuk pendidik yaitu sebagai pemahaman dalam menyajikan pelajaran dengan pembukaan yang lancar dan juga kecepatan yang tepat. Kemudian yang kedua yaitu menyadari kebutuhan peserta didik dan seorang pendidik memiliki kemampuan untuk memberikan petunjuk yang jelas kepada peserta didiknya. Kemudian yang ketiga, mempelajari bagaimana cara merespon yang baik dan efektif kepada peserta didik yang mengganggu dalam proses pembelajaran. Kemudian yang keempat yaitu memiliki strategi remedial yang komprehensif yang memiliki hubungan dengan tingkah laku peserta didik di dalam kelas. Kemudian tujuan yang selanjutnya yaitu tujuan untuk peserta didik. Yang pertama, untuk mengembangkan sikap tanggung jawab peserta didik terhadap individunya masing-masing terhadap tingkah laku mereka yang dilakukan di dalam kelas. Kemudian tujuan yang kedua yaitu untuk membantu peserta didik untuk mengerti dan juga memahami tingkah laku seperti apa yang sesuai dengan tata tertib yang dibuat di kelas. Materi yang kedua yaitu komponen pengelolaan kelas. Nah, terdiri dari 2 komponen. Yang pertama yaitu keterampilan seorang guru atau pendidik dalam menciptakan kondisi belajar yang optimal. Kemudian yang kedua, keterampilan seorang pendidik dalam mengembalikan suasana belajar yang optimal. Yang pertama yaitu keterampilan seorang pendidik dalam menciptakan atau menghidupkan suasana kelas belajar yang optimal, terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama yaitu aspek sikap tanggap. Nah, aspek sikap tanggap ini seperti apa sih? Contohnya yaitu seorang pendidik harus mendampingi seorang siswa atau peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian seorang pendidik juga harus mengetahui apa saja kegiatan yang dilakukan seorang peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar tersebut. Contohnya seperti memandang secara seksama apa yang dilakukan oleh peserta didik di kelas, kemudian gerakan mendekati peserta didik, memperhatikan, kemudian memberikan pernyataan-pernyataan dan lain sebagainya. Sikap yang selanjutnya yaitu pemusatan perhatian kelompok. Nah, di sini seorang pendidik harus memiliki sebuah inisiatif untuk memusatkan perhatian peserta didik kepada kelompoknya masing-masing. Di sini pendidik harus memberikan pengertian kepada peserta didik bahwa mereka sedang bekerja sama dengan kelompoknya masing-masing yang biasanya terdiri dari 4 ataupun 5 orang atau jumlah lainnya.
Kemudian pendidik juga memberikan arahan-arahan kepada peserta didik tentang apa sih tanggung jawab mereka di dalam kelompok tersebut, kemudian apa sih tugas-tugas mereka dalam kelompok tersebut, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya yaitu kelancaran atau smoothness. Kelancaran ini menjadi indikasi bahwa peserta didik dapat memusatkan perhatian mereka kepada materi yang disampaikan oleh pendidik di dalam kelas. Oke, yang selanjutnya yaitu kecepatan. Kecepatan ini diartikan sebagai tingkat kemajuan yang dimiliki oleh peserta didik setelah ia mengikuti pembelajaran di suatu pelajaran. Kemudian komponen yang kedua yaitu keterampilan pendidik untuk mengembalikan suasana kelas belajar yang optimal. Nah, keterampilan ini berkaitan dengan respon seorang pendidik terhadap gangguan-gangguan belajar yang dialami oleh peserta didik. Contohnya yaitu seperti nilai peserta didik yang kecil. Nah, hal ini dimaksudkan agar pendidik ini memiliki tindakan berkelanjutan, yaitu contohnya seperti tindakan remedial yang bermaksud atau bertujuan untuk mengembalikan suasana atau kondisi belajar yang optimal di dalam kelas. Kemudian selain dengan menggunakan tindakan remedial, seorang pendidik juga dapat menggunakan beberapa strategi. Yang pertama yaitu strategi memodifikasi tingkah laku. Di sini seorang pendidik sebelumnya harus menganalisis terlebih dahulu tingkah laku yang dialami oleh peserta didik tersebut. Kemudian setelah menganalisis, peserta didik dapat memodifikasi tingkah laku tersebut dengan dibantu oleh pendidik, dan juga pendidik memberikan penguatan serta pengarahan-pengarahan yang harus dilakukan oleh peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu pendidik dapat menemukan dan juga memecahkan tingkah laku atau masalah-masalah yang dapat menimbulkan kegaduhan di kelas. Kemudian yang kedua, pendidik dapat menemukan dan juga memecahkan tingkah laku yang dapat menimbulkan masalah di dalam kelas. Yang selanjutnya yaitu prinsip penggunaan pengelolaan kelas. Prinsip penggunaan pengelolaan kelas ada 6. Yang pertama yaitu kehangatan dan keantusiasan. Kehangatan dan keantusiasan peserta didik dapat memudahkan terciptanya iklim kelas yang menyenangkan, yang merupakan salah satu syarat bagi kegiatan pembelajaran yang optimal. Pendidik dapat bersifat hangat dan akrab, secara ajak menunjukkan antusiasmenya terhadap tugas-tugas, terhadap kegiatan-kegiatan, atau terhadap peserta didiknya. Akan lebih mudah pula melaksanakan komponen keterampilan tersebut secara berhasil. Yang kedua yaitu tantangan. Penggunaan kata-kata, tindakan, atau bahan yang menantang akan meningkatkan gairah peserta didik untuk belajar sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya tingkah yang menyimpang. Perhatian dan minat peserta didik akan terpelihara dengan kegiatan pendidik tersebut. Yang ketiga, bervariasi. Penggunaan variasi dalam media, gaya, dan interaksi mengajar. Belajar merupakan kunci pengelolaan kelas untuk menghindari kejenuhan serta pengulangan aktivitas yang menyebabkan menurunnya kegiatan belajar dan tingkah laku positif peserta didik. Jika terdapat berbagai variasi, maka proses menjadi jenuh akan berkurang dan siswa akan cenderung meningkatkan keterlibatannya dalam tugas dan tindakan mengganggu kawannya. Yang keempat yaitu keluasan. Tingkah laku untuk mengubah strategi mengajar dapat mencegah kemungkinan munculnya gangguan pada peserta didik, serta menciptakan iklim belajar yang efektif. Yang kelima yaitu penekanan pada hal positif. Pada dasarnya, di dalam mengajar dan mendidik, pendidik harus menekankan kepada hal yang positif dan sedapat mungkin menghindari pemusatan perhatian peserta pada hal yang negatif. Cara pendidik memelihara suasana yang positif antara lain yang pertama, memberikan aksentuasi terhadap
tingkah laku peserta didik yang positif dan menghindari ocehan atau celaan atau tingkah laku yang kurang wajar. Kedua, memberikan penguatan terhadap tingkah laku siswa yang positif. Prinsip yang terakhir yaitu penanaman disiplin diri. Tujuan akhir dari pengelolaan kelas adalah peserta didik dapat mengembangkan disiplin diri sendiri. Karena itu, pendidik sebaiknya mendorong peserta didik untuk melaksanakan disiplin diri dan menjadi teladan dalam pengendalian diri dan pelaksanaan tanggung jawab dalam usaha mengelola kelas secara efektif. Ada sejumlah kekeliruan yang harus dihindari oleh pendidik, yaitu yang pertama, campur tangan yang berlebihan, teacher instruction. Yang kedua, kelengkapan, fade away. Ketiga, penyimpangan, digression. Keempat, berhenti dan memulai kegiatan yang tidak tepat. Saya Zakia Nazir Effendi, NPM 1953053024. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu masalah dalam pengelolaan kelas. Nah, di sini ada dua, yaitu masalah individu dan yang kedua adalah masalah kelompok. Yang pertama saya akan membahas tentang masalah individu. Di sini ada 4 poin tentang masalah individu. Yang pertama itu adalah attention getting behavior. Di sini merupakan tingkah laku yang ingin mendapatkan perhatian orang lain. Misalnya, membadut di kelas atau berbuat lamban sehingga memerlukan pertolongan yang ekstra. Yang kedua adalah power seeking. Di sini maksudnya adalah tingkah laku yang ingin menunjukkan kekuasaan. Misalnya, selalu berdebat, kemudian kehilangan kendali emosional, seperti menangis, marah, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah revenge seeking behaviors. Nah, di sini adalah tingkah laku yang bertujuan menyakiti orang lain. Misalnya, seperti mengeluarkan perkataan-perkataan yang menyakiti kawannya, atau menggigit, atau memukul, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, passive behavior. Nah, maksudnya adalah ketidakmampuan, yakni sama sekali menolak untuk mencoba melakukan suatu apapun karena khawatir akan kegagalan. Nah, keempat tipe ini merupakan masalah individu pada pengelolaan kelas. Kemudian masalah kelompok. Yang pertama itu adalah kurangnya kesatuan. Nah, ditandai dengan konflik-konflik di antara individu dengan subkelompok. Misalnya konflik antar jenis kelamin, yaitu antar perempuan dan laki-laki. Nah, yang kedua itu ketidaktaatan terhadap standar tindakan dan prosedur kerja. Misalnya, adanya kekeributan, kegaduhan, dan berbicara yang keras juga bertingkah laku yang mengganggu saat mereka diharapkan bekerja dalam suasana yang tenang dan di tempat duduk masing-masing. Kemudian yang ketiga, reaksi negatif terhadap pribadi anggota kelas ditandai dengan kesan bermusuhan terhadap anak-anak yang tidak diterima oleh kelompok dan juga menghalangi usaha antar kelompok. Nah, kemudian juga ada kecenderungan adanya gangguan, kemacetan pekerjaan, dan juga kelakuan yang dibuat sehari-harinya. Kemudian juga ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, seperti memberi reaksi buruk pada saat ada peraturan baru, situasi darurat, perubahan anggota kelompok, perubahan jadwal, dan juga pergantian guru. Nah, yang terakhir adalah semangat juangnya rendah dan adanya sikap permusuhan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator.